Kalau misalnya pemain Sumatera tuh mungkin kalau misalnya diajak ditubruk-tubruk itu langsung ajak berantem ya. Yang kurangnya dari 100% tuh apa kira-kira deh yang Kak rasain selama main di Sumut pas masih SMP, SMA? Mungkin jadi pemain-pemain tuh mungkin harus lebih dibuka tuh pikirannya. Maksudnya harus dipersiapin lebih tuh. Soalnya kan kayak menurut saya tuh SDM-nya di Sumut itu nggak kalah sama pemain-pemain di Jawa tuh. Jadi kayak yang kita kurangin itu yang pasti pengalaman sama gimana kita ngebina pemain-pemain kita. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi kayak mungkin harus lebih banyak diadain event-event pelajar di Sumatera selain kayak cuman DBL, mungkin cuma beberapa sih yang saya tahu tuh sekarang cuman tinggal DBL aja atau kelompok umur mungkin. Nah itu tuh mungkin harus lebih tingkatin lah supaya pemain-pemain kita tuh lebih punya pengalaman gitu. Terus harus dikasih tahu tuh kalau misalnya kira-kira kita di Jawa bakalan ketemu tim yang kayak gimana gitu. Jadi kayak harus lebih dibuka IQ basketnya menurut saya. Oke, jadi maksudnya artinya kakak merasa kurangnya pembinaan di Sumut dari di Jawa gitu, kurang jam terbangnya gitu ya? Ya kalau menurut saya itu pasti. Apalagi tuh kak yang bikin Sumatera kalah gitu dari Jawa masih pembinaannya. Saya cuma pengen ngasih tahu doang sih. Kalau menurut saya tuh mungkin IQ basketnya masih kurang lah. Jadi kayak pemain-pemainnya itu masih kurang dibuka tuh pikirannya. Menurut saya gitu. Oke, jadi lebih ke pemikiran pemain-pemain ya. Terus kalau misalnya akademis penting nggak sih kak buat pemain basket nih? Ya menurut saya penting karena itu tuh nentuin masa depan si pemain. Jadi si pemain tuh menurut pengalaman saya ya, si pemain tuh nggak boleh cuman bisa main basket doang, tapi dia juga harus bisa akademisnya harus bisa dibilang bagus lah. Karena kan kita sebenarnya student atlet kan, bukan atlet tuh. Kalau kakak sendiri gimana tuh kak? Belajarnya dulu pas SMP, SMA? Ya kalau dulu sih bolos ya? nggak bolos sih, tapi ya pas dulu sekolah tuh ya jujur saya tuh mamalesan kayak kalau misalnya datang sekolah selalu datang tapi terlambat, terus ya mamalesan nggak kerjaan tugas gitu. Tapi ya sekarang baru kerasa saya nyesel setelah kuliah tuh baru terbuka tuh pikiran saya kalau misalnya akademis itu penting. Jadi buat kalian harus belajar. Ya oke deh. Pernah juara kelas gak kak? Juara kelas dari belakang. Dari belakang, oke. Duduknya di belakang-belakang di pojok-pojok juga ya kak? Yang tidur, makan gitu? Enggak kak? Gak salah gitu. Oke nih kak, ada pertanyaan dari Coach Jabriki, pelatih kepala West Bandit. Ada minat ke IBL nggak kak? Minat? Ya, maksudnya itu kan minat adalah. Soalnya kan saya tuh penasaran lah gitu. Penasaran gimana sih rasanya gitu di profesional gitu. Nah itu mah tergantung. Kalau minat Jadi ada. mas pengen gitu aja kak. Kalau pemain idolanya gitu di IBL, di tim-tim IBL ada nggak kak? Kalau dulu sih seneng lihat si Mari Usang. Kalau sekarang ada masih tetap? Kalau sekarang kan Mari Usang udah pensiun ya. Karena sih masih belum ada kayak gitu. Oke, belum ada yang lain. Oh ya kak, ngomong nih penasaran. Dulu bela tim daerah kan lumayan banyak tuh ya. Paling jauh pernah sampai mana sih? Ya Jawa Timur. Surabaya berarti. Asik dong. Pas masih pelajar seneng dong artinya kayak gitu.
Ya, ya gitulah, masih anak-anak kecil gitu, keluar kota. Wah, Oke. Terus sekarang kak sebelum kuliah tuh gimana sih perjalanannya? Kenapa sekarang bisa kuliah di ITHB ya kak? ini saya menarik. Bisa 3 hari tapi. Ya singkat ceritanya gini lah. Jadi saya tuh pas kelas 3 SMA, pas Popnas lah. Pas Popnas tuh udah pernah ditawarin sama ITHB. Nah, tapi itu saya tuh kayaknya saya tuh udah ditawarin duluan sama kuliah lain. Jadi saya awalnya bisa ya kasarnya itu saya awalnya udah nolak ITHB gitu. Dan akhirnya setelah saya mau kuliah, pas saya berangkat kuliah tuh saya ngerasa supaya nggak sesuai apa yang kita bicarain gitu kan. Nah akhirnya tuh dulu tuh jadi di Sumut tuh ada yang namanya Petrus, teman saya. Nah itu tuh pas PON dia tuh sekamar sama saya dan dia tuh kuliah di ITHB. Nah jadi selagi saya ngerasa saya lagi deket di Bandung, saya kepikiran dia. Terus saya nanya, Pet, kayaknya aku mau masuk ITHB, masih bisa nggak? Dia langsung ngirimin kontak pelatihnya, sayanya langsung ngobrol sama pelatihnya, terus diajakin langsung ketemuan di Bandung. Nah, besoknya saya langsung ke Bandung ketemuan sama Kuriki, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Akhirnya saya bisa masuk ke ITHB, tapi masuknya di semester 2. Nah, akhirnya saya masuk ITHB gitu. Awalnya di kota mana sih kak sebelum ITHB tuh? Pas awal yang akhirnya keluar pindah ke ITHB itu di Jawa juga atau di Sumut? Jawa. Oh itu beasiswa kak atau gimana? Beasiswa. Nah terus pas masuk ITHB itu beasiswa atau Beasiswa juga. enggak? Itu beasiswa. Juga. Keren nih, artinya udah dipantau dari pas jadi pemain daerah ya? Mungkin. Oke, mungkin buat teman-teman sekarang yang masih SMA gitu, kasih tips gitu kak, gimana tuh biar bisa dapat beasiswa kuliah di Jawa? Jadi paling ini sih pesan buat pemain-pemain Sumatera tuh secara fisik mungkin kita kalah gitu sama pemain Jawa, kalah tinggi. Nah tapi kalau misalnya menurut saya sih secara skill atau secara skill tuh kita nggak kalah sama mereka. Jadi kayak harapan buat kita bisa main basket di Jawa tuh pasti ada. Nah itu tergantung gimana kitanya aja mau apa enggak gitu. Mau usaha lebih atau enggak gitu ya kak? Ceritain dong kak tentang kampusnya nih, tentang ITHB karena kebetulan aku sendiri juga kurang tahu nih tentang ITHB. Yang saya tahu sih jurusan yang terkenal di kampus saya tuh ini di KP, di teknik komunikasi visual tuh. Nah itu tuh yang paling terkenal lah di kampus saya karena kalau nggak salah tuh lulusannya itu udah sampai kayak kerja di luar negeri, sukses lah pokoknya. Jadi mungkin ya mungkin itu aja sih kalau bisa ceritain kampus saya ya. Kalau kakak sendiri jurusan apa tuh kak? Kalau saya jurusannya manajemen. Oke, manajemen. Emang pas SMA jurusannya emang IPS atau IPA atau Ya, pindah ke IPS? saya pas SMA jurusannya IPS. Oke. Kalau ada teman-teman yang lain nih pengen masuk ITHB gitu, gimana sih kak? Ada emang dibuka beasiswa tiap tahun gitu atau ada tesnya atau gimana tuh kak? Ya, kemarin sih kayak yang tahun kemarin ini tahun 2020 ya berarti ya. Nah, itu tuh ada open selection. Itu ada open selection tapi biasanya itu ini nih. Biasa tuh langsung dipanggil sama Kuriki. Jadi kayak biasa sih si Kuriki itu ngelihatnya dari pemain-pemain nasional atau enggak dia tuh ini kayak nanya ke pemain kayak misalnya pemain ITHB tuh
punya adik kelas nggak yang kira-kira bagus atau ini. Nah biasa tuh dipanggil, dicoba gitu. Kalau misalnya cocok berarti diterima gitu. Artinya emang dipanggil ya kak. Tapi kalau misalnya emang mau ikut bisa tuh kak, tetap bisa nggak? Kalau misalnya yang datang sendiri pengen tes gitu. Biasanya tuh kayaknya harus inilah eh, harus ngechat si Korikinya dulu tuh biasa. Jadi kayak langsung kontak ke mungkin ITHB-nya, bilang mau jalur prestasi, ntar baru dipanggil buat ikut seleksi atau gimana gitu. Itu sih biasa ketentuan Koriki. Oke, ini kak ada pertanyaan dari Harkan Driza. Bang kasih saran dong bang, kalau menurut abang gimana sih caranya agar basket di Sumatera itu berkembang dan didukung penuh dengan pemerintah gitu? Gimana tuh? Nah ya itu balik lagi. Kita tuh harus lebih ngadain kompetisi lah. Mau itu kompetisi antar sekolah atau kompetisi umur, ya kita harus sering-sering ngadain itu. Apalagi Sumatera kan nggak kecil tuh, ada Sumatera Utara, ada Sumatera Barat, ada Aceh, ada Sumsel, ada Bangka. Nah itu tuh mungkin ya ini. Lupa disebut. Sumbar. Ada Riau juga nggak lupa. Riau, gitu. Pokoknya banyak lah pokoknya. Pekanbaru ya itulah. Ya ini ngadain aja kompetisi antar kelompok umur atau antar sekolah gitu. Nah itu kan udah pasti apa ya? Dia kayak memancing adrenalin si pemain tuh supaya bisa jadi lebih baik. Nah jadi sampai di Jawanya mereka tuh nggak akan kalah mental. Oke, jadi emang harus banyak. Kalau ini ditanya tadi didukung gimana supaya kira-kira didukung penuh sama pemerintah? Kayaknya udah lebih ke inilah ke apa tuh ke pengurus perbasi daerah lah. Jadi kayak gimana mereka yang manage tuh. Kalau kita sebagai pemain sih harusnya jalanin tugas kita aja gitu sebagai pemain. Gitu. Oke. Emang gimana sih kak kira-kira perbedaan latihan di Jawa sama di Sumatera latihannya gitu? Dari bobot latihannya, tahu variasi latihannya gimana tuh? Kalau yang saya rasain ya, kalau misalnya di ITHB ya, karena kan saya latihannya di ITHB tuh. Kalau menurut saya lebih terbuka IQ basket saya. Jadi kayak saya tuh lebih dipaksa mikir gimana saya main basket tuh. Jadi bukan cuma sekedar dribble, drive, throw sambil point gitu. Nah, bukan cuma sekedar itu. Tapi gimana kita tuh ngeposisikan posisi kita di tim tuh. Kayak apa yang harus kita lakuin, gimana kita jalanin sistem, gimana kita jalanin sistem defense tuh. Artinya penting tuh ya kak, kalau misal menurut kakak penting tuh buat kalau misalnya pelatih ngelatih gitu ngajarin dikasih tahu alasannya gitu buat apa itu ngelakuin gitu, itu penting dong ya. Ya, nah itu benar, itu harus lah pokoknya. Harus ya, oke. Tapi kalau misalnya ngelihat pemain SMA atau SMP gitu di Jawa, perbedaan yang paling mencoloknya apa sih? Selain fisik gitu, perbedaan mungkin dari mental atau percaya dirinya atau emang skillnya gitu? Kayaknya sih ini ya, mental kayaknya. Maksudnya kalau di Jakarta tuh kan, maksudnya bukan di Jakarta sih, maksudnya di Jawa tuh kan ada tabrak-tabraknya tuh. Nah, tubruk-tubruknya, jadi kayak kita tuh nggak nyaman lah main basket tuh. Jadi soalnya kan kita harus body contact, harus protect bola kita. Kalau misalnya mungkin di Sumatera itu kurang gitu. Maksudnya kalau di Sumatera itu kalau misalnya ditabrak dikit, aduh ini kenapa ditabrak gitu. Nah jadi kalau misalnya di Jawa itu emang kita tuh harus siap ada kontak gitu. Harus, kalau kata pelatih saya tuh harus finish strong lah. Kalau misalnya pemain Sumatera tuh mungkin kalau misalnya ditubruk-tubruk itu langsung aja berantem ya. Tapi kira-kira menurut kakak gimana sih caranya supaya pemain Sumatera bisa mentalnya sama tuh dengan pemain Jawa? Gimana kira-kira ya?
biar pemain dari pas masih student gitu? Harusnya lah kita tuh jadi pemain Sparta tuh pokoknya kita tuh harus bisa manfaatin postur tubuh kita, harus siap kontak sama yang pastinya siap mental lah, maksudnya jangan mau kalah jangan mau kalah semangat sama pemain Jawa tuh. Itu tuh pastinya. Karena kita tuh nggak kalah sama mereka. Ya, Kak, ada pertanyaan nih dari Wiradi. I-nya banyak tuh, nggak tahu berapa. Kangen nggak sama Kak Yuda sama Kak Firdan? Siapa tuh, Kak? Ya, kangen lah pasti, maksudnya itu tuh awalnya tuh mereka tuh rival saya, terus akhirnya jadi teammate saya tuh. Terus ya satu angkatan sama saya. Ya pasti kangen sama mereka. Oke, ada pertanyaan lagi dari Octavian Wahyu. Ikut klub apa, Kak? Kalau misalnya klub di daerah sih paling ikut